Bayang gak sih kalau teman-teman cuma punya satu bajunya, itu bau keringat pasti. Nah jadi buat teman-teman yang belum beli, aku sarankan sih mending beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Aku adalah seorang nutrisionis yang alhamdulillah lulus CPNS di formasi tahun 2019. Dan kali ini aku akan membahas tips mempersiapkan pakaian dinas untuk teman-teman CPNS dan update terbaru tentang pakaian korpri. Kita bakal pantau dari harganya, bahannya, terus rekomendasi tempat belinya, dan alasan-alasan kenapa sih korpri terbaru ini masih belum banyak dipakai oleh para PNS. Sebelum kita membahas pakaian dinas atau seragam untuk CPNS, izinkan aku untuk memperkenalkan produk baru dari Scarlett, yaitu ada Jordania Sea Salt Shampoo dan Conditioner. Bukan Scarlett sih kalau produknya itu nggak wangi, karena Scarlett itu identik dengan wangi produknya yang enak-enak menurut aku. Ini di Jordania Sea Salt Shampoo ini aroma magnolia. Wanginya tuh seger dan seenak itu, dan yang conditionernya aroma bunga sedap malam. Nah, manfaat dari kandungan sea saltnya ini diantaranya mengontrol kadar minyak di kulit kepala, menguatkan akar, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, serta membuat rambut lebih berkilau. Nah, jadi buat teman-teman yang non-hijab ini bisa banget untuk meningkatkan penampilan karena membuat rambut lebih berkilau. Dan untuk teman-teman yang dihijab ini pastinya membuat rambut lebih harum, lebih lembut, dan lebih nyaman. Pokoknya anti lepek banget setelah pakai sampo ini. Ini dibanderol dengan harga 75.000 per item dan sudah tersedia di Shopee yang aku drop linknya di deskripsi box. Segera cek ya. Nah, langsung aja kita ke tips pakaian dinas untuk teman-teman CPNS. Yang pertama adalah jangan samakan pakaian dinas teman-teman dengan teman-teman CPNS lainnya. Apalagi kalau beda instansi. Di video sebelumnya aku udah ngasih saran buat teman-teman agar mengecek dan mencari tahu perbuk atau peraturan tentang seragam dinas di instansi teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman udah belum ngecek dan cari aturan tersebut? Caranya simple aja, teman-teman bisa cari aturan resmi tentang pakaian dinas di instansi teman-teman dengan mengecek ke Google. Nanti cari tahun yang paling terbaru. Kalau dirasa aturan resmi dari instansi yang teman-teman dapatkan kurang menggambarkan atau kurang jelas gitu ya, menggambarkan tentang pakaian dinas, teman-teman bisa langsung survei ke unit kerja, pasti lebih akurat. Berani nggak? Aku pribadi dulu saat tergabung dalam grup sama BKD dan BKPSDM itu tidak membahas sama sekali tentang seragam. Tapi ketika menerima SPMT atau setelah pembagian SK, sudah harus masuk, seragamnya sudah harus menyesuaikan dengan unit kerjanya masing-masing. Dan saat itu aku ingat banget aku nggak punya baju adat. Dan aku baru tahu kalau harus ada pakai baju adat atau kebaya gitu. Jadi waktu itu aku pakai hitam putih dulu. Nah, walaupun di video sebelumnya aku bilang kalau pembagian SK itu biasanya menggunakan pakaian hitam putih, tapi teman-teman wajib membaca instruksi yang diberikan BKD atau BKPSDM pada surat undangan pembagian SK nanti. Karena dimungkinkan gitu ya, akan ada request-request tertentu, atribut apa aja sih yang harus dipakai, dan itu biasanya bisa jadi beda gitu antara instansi di sini dan instansi teman lainnya di sana gitu. Ada yang request pakai atribut lengkap dari pin, sabuk, papan nama harus ada. Ada juga yang hitam putih polos aja juga udah cukup gitu. Untuk perempuan bisa aja kerudungnya hitam dan bisa juga kerudungnya putih gitu. Jadi jangan sampai ketika ada surat undangan pembagian SK teman-teman nggak dibaca detail tentang dress code-nya. Selanjutnya, aku juga mau ngasih saran buat teman-teman yang mungkin lagi kelebihan rezeki atau lagi lihat ada sale atau diskon tentang baju putih yang kayak seperti aku pakai ini. Belinya jangan satu. Teman-teman punya 2 atau 3 itu lebih baik karena baju ini bakalan kepake saat latsar. Mau latsarnya daring atau luring, ini tuh hampir 2 bulan dipakai terus-terusan. Kebayang gak sih kalau teman-teman cuma punya satu bajunya? Itu bau keringat pasti. Mungkin saran ini juga berguna untuk teman-teman yang khususnya nanti unit kerjanya jauh dari pusat pembelanjaan, ataupun kalaupun teman-teman beli online itu ongkirnya bakalan mahal. Jadi mumpung ada waktu dari sekarang dipersiapkan.
ya minimal punya 2. Selanjutnya, teman-teman yang mau jahit seragam itu udah harus dari sekarang, karena dimungkinkan sebulan lagi nih teman-teman udah mulai memasuki unit kerja atau udah mulai pembagian SK, bahkan mungkin beberapa minggu lagi. Dan untuk teman-teman yang mau beli online, pastikan bahwa teman-teman mengetahui size dari ukuran baju teman-teman supaya nggak salah beli atau yang datang tidak mengecewakan ya size-nya. Teman-teman yang sedang hamil, modiflah pakaian sesuai dengan aturan. Jadi jangan dimodif sesuka hati karena bisa jadi sorotan orang-orang. Teman-teman yang diterima di unit kerja yang sama dengan tempat teman-teman bekerja sebelumnya, hanya pergantian status saja, itu nggak usah maksain harus beli seragam baru. Selagi masih layak, nggak apa-apa dipakai aja dulu. Nanti setelah teman-teman menerima gaji, menerima tunjangan, itu baru upgrade seragam. Nah, sekarang update tentang Korpri baru. Aku bakalan ngasih rekomendasinya, kita bahas harga dan bahannya, dan kita juga bahas alasan-alasan kenapa sih belum banyak PNS yang kelihatan pakai Korpri baru gitu ya. Nah, setelah beberapa hari video aku launching, aku dikabarin sama teman aku bahwa kain Korpri yang baru itu udah ada di toko kain. Nah, sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, tanggal 28 sampai 29 itu ada musyawarah nasional Korpri, di mana salah satu agendanya ialah menetapkan desain baru batik Korpri. Nah, sebenarnya batik Korpri ini juga sudah diusulkan sejak Oktober 2021 melalui surat di Sekretariat Negara yang ini. Buat teman-teman yang udah beli batik Korpri lama pun itu nggak salah, karena itu masih tetap batik Korpri. Terpantau di daerah aku masih belum ada yang pakai Korpri baru. Masuk aku juga belum beli ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum beli, aku sarankan sih mending beli yang baru aja. Karena mau sekarang mau nanti pasti tetap disuruh beli yang baru sih gitu, atau tetap disarankan beli yang baru. Dan teman-teman yang mau beli Korpri baru bisa di Shopee, tempat aku beli Korpri lamaku yang pernah aku share di Juka Stella ini. Range harganya di 127.000 sampai 150.000. Bahannya ini katun. Bisa juga di toko yang ini, toko batik 99, kisaran harganya masih sama di range 150.000. Ini bahannya katun non furing. Nah, buat teman-teman yang mau jahit sendiri, itu kainnya dijual di Kumhan Store ini. Boleh teman-teman coba. Itu 3 meter di harga 155.000. Sebenarnya itu bisa jadi 2 baju sih kalau untuk badan yang ukuran small seperti aku ini gitu. Nah, jadi pada intinya batik Korpri ini bahannya untuk sementara saat ini cuman adanya katun. Yang sutra silk itu masih belum diproduksi di pabriknya. Dan buat teman-teman yang nanya, kain keki itu juga udah aku drop di deskripsi box. Jadi teman-teman boleh langsung cek, teman-teman boleh pilih dan lihat perbedaan warna dari kain kekinya. Tapi gimana kak kalau nanti pas aku masuk di unit kerja ternyata sama, masih belum ada yang pakai Korpri baru, cuman aku yang pakai Korpri baru. Itu teman-teman tenang aja, pede aja, karena itu sudah resmi ditetapkan oleh Korpri gitu ya. Ini tinggal menunggu waktu aja sih para PNS ikut beli juga. Nah, alasan-alasan kenapa sih PNS masih belum beli gitu ya, khususnya aku pribadi, ini karena aku ngerasa Korpri lama aku tuh tahun kemarin tuh baru kepake belasan kali, mungkin masih terbilang baru gitu, tapi udah harus beli yang baru. Dan aku juga pengen nunggu bahan yang pas. Kalau mungkin nanti ada sutra silky itu aku pengen beli yang itu. Tapi kalau memang harus diburu-buru, aku juga akan beli yang bahannya katun. Terus di unit kerja pun sama, pada saling nunggu atau saling janjian gitu. Kita beli barengan aja yuk katanya gitu, dan sampai sekarang itu masih wacana. Dan aku pun nunggu dulu kepala unit kerja pakai Korpri baru. Kalau terpantau sudah memakai Korpri baru, nanti aku juga pasti pakai Korpri baru gitu. Jadi aku kayak nggak mau mendahului. Sebelum mengakhiri video ini, aku ucapkan selamat dulu buat teman-teman yang progres SNP di instansinya sudah 100% dan tinggal menunggu undangan pembagian SK aja dan siap-siap masuk unit kerja. Semangat terus, mudah-mudahan selalu dilancarkan dan dimudahkan setiap langkah teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.